Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kita akan membahas tentang pajak atas penghasilan yang diperoleh dari perorangan. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari 5 orang, itu ada Dini Meliana Putri, Arnando Haikal Novaris, Jessica Ida Hutagol, Muhammad Fahrian, dan Muhammad Faril Tuhan. Materi yang pertama itu Independent Personal Service. Penghasilan Independent Personal Service adalah penghasilan yang diperoleh orang pribadi dari melakukan suatu pekerjaan bebas. Orang pribadi tersebut mendapatkan penghasilan bukan dengan menjadi karyawan, tetapi menjalankan suatu jenis pekerjaan profesional secara mandiri atau self-employed. Karakteristik dari Independent Personal Service adalah diperlukannya intelektual yang tinggi. Independent Personal Service ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi yang bersumber dari negara treaty partner sebagai imbalan dari jasa-jasa profesional yang diberikannya kepada negara tersebut. Aturan ini pada dasarnya sejalan dengan aturan Permanent Establishment atau BUT dan Business Profit. Namun, secara khusus ditujukan untuk orang pribadi yang memberikan jasa-jasa profesional seperti dokter, pengacara, dosen-dosen yang mengisi seminar internasional, dan lain sebagainya. Dan biasanya dengan atas nama sendiri di negara treaty partner. Negara treaty partner tempat jasa tersebut dilakukannya dapat mengenakan pajak sepanjang orang pribadi tersebut memiliki pangkalan tetap di sana atau berada di negara tax treaty partner melebihi batas waktu yang disepakati bersama. Dependent Personal Service atau disingkat DPS adalah pemajakan atas penghasilan dari jasa-jasa yang dilakukan oleh orang pribadi yang kedudukannya tidak bebas atau dengan kata lain terikat oleh hubungan kerja. Selanjutnya, perlakuan pajak terhadap Dependent Personal Service. Penghasilan dikenakan pajak di negaranya sendiri atau negara domisili, kecuali jika pekerjaan tersebut dilakukan di negara lain atau negara sumber. Pengecualiannya, meskipun pekerjaan tersebut dilakukan di negara lain, namun negara lain tersebut tidak punya hak pemajakan apabila terpenuhi 3 syarat kumulatif berikut. Yang pertama, orang pribadi tersebut hadir di negara lain kurang dari time test DPS. Yang kedua, renumerisasi dibayar langsung oleh pemberi kerja yang merupakan residen negara domisili. Dan yang ketiga, renumerisasi tersebut tidak dibebankan sebagai biaya BUT yang ada di negara lain. Kemudian ada penghasilan lain. Penghasilan lain dalam pasal 21 OECD model disebutkan dalam distributive rules bahwasanya penghasilan lain atau other income adalah merupakan pengaturan penghasilan yang tidak dapat digolongkan dalam P3B. Diatur dalam pasal 21 Treaty Indonesia dengan Jepang pasal 22, yaitu yang tidak dapat diidentifikasikan secara spesifik. Dibuatkan dalam satu pasal, yaitu pasal 21. Artinya, pentingnya penghasilan lain dalam P3B. Berikut struktur dan isi pasal 21 OECD model. Ayat pertama, item of income of a resident of a contracting state wherever arising not dealt with in the foregoing articles of this convention shall be taxable only that state. Kemudian ayat 2, the provision of paragraph 1 shall not apply to income other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6. If recipient of such income, being a resident of contracting state, carries on business in the other contracting state through a permanent establishment situated therein and the right of property in respect of which the income is paid effectively connect with such permanent establishment. In such case, the provision of Article 7 shall apply. Dalam ayat 1 menegaskan bahwa penghasilan lain yang diperoleh SPDN dari negara P3B yang tidak dicakup dalam pasal-pasal lain, dalam pasal 6 sampai dengan 20 maksudnya, dalam P3B dikenakan pajak shall be taxable only di negara domisili, dari manapun penghasilan tersebut berasal. Sementara ayat 2 berbicara tentang pengecualian atas prinsip yang umum yang dianut dalam pasal 21 OECD model. Selanjutnya adalah ruang lingkup penghasilan lain pada pasal 21 OECD model. Ruang lingkup penghasilan lain dalam pasal ini tidak hanya mencakup penghasilan yang bersumber di negara yang mengadakan P3B,
namun juga memperluas ke penghasilan yang bersumber dari luar negara yang mengadakan P3B atau negara ketiga. Artinya, pasal 21 OECD model ini tidak hanya mencakup penghasilan yang tidak secara tegas diatur dalam pasal-pasal substantif lainnya, tetapi juga penghasilan dari sumber yang tidak secara tegas disebutkan. Berdasarkan hal ini, jika ada penghasilan tertentu yang menurut identifikasi penghasilan lain diterima oleh SPDN dari negara domisili, dan penghasilan itu tidak diketahui sumbernya dari mana, maka ketentuan yang berlaku adalah pasal ini. Penghasilan yang masuk dalam kategori penghasilan dari sumber yang tidak secara tegas disebutkan yaitu 1. Penghasilan dari negara yang diterima oleh subjek pajak yang mempunyai status ganda kewarganegaraan atau dual resident, penghasilan dari harta tak bergerak yang terletak di negara domisili atau negara ketiga, penghasilan yang muncul di negara domisili yang penghasilan tersebut memiliki hubungan efektif dengan BUT yang berada di negara sumber, penghasilan yang menerima pembayaran adalah SPDN di negara yang sama. Penghasilan lain terkait BUT. Dalam ayat 2, mengatur apabila penghasilan lain mempunyai hubungan efektif atau effectively connected dengan suatu bentuk usaha tetap atau BUT, pasal 7 yang diberlakukan. Pasal 21 ayat 2 tidak dapat diterapkan dalam kondisi apabila penghasilan selain penghasilan dari harta tak bergerak diterima oleh penerima penghasilan yang merupakan SPDN dari negara yang mengadakan perjanjian atau negara domisili. SPDN tersebut menjalankan kegiatan usaha di negara lainnya atau negara sumber melalui BUT yang terletak di negara sumber, dan penghasilan yang dibayarkan kepada SPDN tersebut mempunyai hubungan efektif dengan BUT di negara sumber. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat pertanyaan dapat ditanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.